Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, pastinya masih semangat dong untuk ibadah online yang kedua. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kakak minta adik-adik yang di rumah untuk ambil sikap yang baik di rumah, karena kita akan berdoa sebelum memulai ibadah. Jadi semuanya yang ada di rumah, kakak harap untuk lipat tangan, tutup matanya, jangan ada yang ngantuk. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk pagi hari ini, karena Kau masih memberikan kami satu kesempatan untuk menjalani hari kami. Bapak, kiranya Kau memberkati hari ini, Kau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kau memberkati anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada, bersama orang tuanya. Kau memberkati mereka, pasikan hati, pikiran dan telinga mereka Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu hari ini yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan kami anak-anak ini dapat mengerti sebagian dari firman-Mu dan kami bisa menjadi pelaku serta kami bisa menjalankannya di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih untuk setiap kebaikan, setiap kasih setia yang telah Kau berikan Tuhan hingga detik ini selalu kami rasakan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, perbaharui hidup kami pribadi lepas pribadi agar kami menjadi lebih baik lagi Tuhan, menjadi anak-anak Allah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita nyanyi apa nih Kak? Kita nyanyi itu loh. Oke. Cuma satu lagu aja? Enggak dong. Oh, masih banyak. Setelah aku daki-daki? Jangan lelah. Oke. Habis itu ada lagi? Tuhanlah. Oke, berarti Harus bangkit berdiri. oh iya, biar sama semangat ya. Oke. Adik-adik, kita Bangkit berdiri. Musik. Daki, daki, daki.
adik-adik yang ada di rumah boleh silakan duduk kembali. Kita akan kembali mengangkat pujian kita untuk masuk ke ibadah umum kita. Kita angkat pujian kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ia berkata, pengajaran yang diberikan firman-Mu, berteguh kesetiaan pendengarannya umat-Mu, yang berdoa berserah tolong semuanya. Sama-sama kita mengucapkan, ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Kita mendengarkan hukum Taurat, sama-sama kita mengucapkan titah kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang merupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau keyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama sakti. Kita sama-sama mengucapkan, ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1. Doa pengampunan dosa. Kita sama-sama mengucapkan, ya adik-adik, kita sama-sama mengucapkan ya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Kita ulangi, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel atau ayat hafalan bulan Februari yang diambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 31. Yesaya pasal 40 ayat 31. Hiburlah umatku, demikian firman Allahmu. Saya ulangi, hiburlah umatku, demikian firman Allahmu. Kita sama-sama mengucapkan atau berdoa, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita kembali mengangkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 438 ayat 1. Tuhan menjagamu.
mari kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Oke adik-adik, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Ayo kita ambil persembahan kita lipat bagus-bagus, kita angkat tangan kita ke atas, kita ucapkan janji persembahan kita dalam bahasa Indonesia. 1, 2, 3, ya. Kuberikan persembahan ini dan aku tidak berbohong. Oke, dalam bahasa Bataknya. Kupeleon kelakon dan magabus audisi. Sambil kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu. Kita tetap berada di rumah untuk beribadah dan berkebaktian, karena hingga pada saat ini Tuhan menginginkan kita dijaga dan dilindungi melalui pemerintah dan juga melalui orang tua kita. Firman Tuhan pada saat ini yaitu dari kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian firman Tuhan. Nabi Yeremia adalah nabi yang diunjuk oleh Tuhan, seorang nabi
penyambung lidah Tuhan untuk memberitakan kesukaan Tuhan, kehendak Tuhan, untuk membawa orang-orang yang jauh dari Tuhan untuk kembali kepada Tuhan, untuk bersama-sama dengan Tuhan. Kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan semenjak Abraham, Ishak, dan Yakub, kemudian berada di Mesir pada masa Yusuf, dan berkembang banyak, dan kemudian hampir seluruh Mesir ya bersama-sama dengan orang Mesir bertempat tinggal atau tinggal di sana. Kemudian Allah mengutus Musa untuk membawa bangsa itu, membawa bangsa Israel, karena di dalam kesesakan, karena menjerit, karena di dalam kelaparan, karena ditindas dan lain sebagainya. Pada masa Yeremia, bangsa ini, bangsa Israel, sudah berkembang dan sangat pesat dan menjadi bangsa yang sangat disegani. Dan Yeremia mengatakan bahwasanya bangsa Israel akan menjadi orang-orang yang diberkati, orang-orang yang memiliki harapan, digambarkan sebagai pohon. Siapa sini yang ingin diberkati? Ya, semua ingin diberkati. Hal-hal apa membuat orang jadi dihambat untuk diberkati? Ya, karena dosa dan lain sebagainya. Orang-orang yang diberkati adalah orang-orang yang diberikan kepintaran bagi kalian, yang diberikan pertumbuhan dengan baik, yang diberikan rezekinya oleh Allah kepada orang tua kita, bapak mama kita, yang diberikan, dibayar uang sekolah kalau kita masuk sekolah yang swasta oleh orang tua kita, yang diberikan kendaraan yang bisa kita naik kelas, yang bisa kita naik ke tingkat pendidikan yang lebih lagi. Itulah orang-orang yang diberkati. Tidak hanya kita, tapi juga adik kita, kakak kita, abang kita, mama kita, bapak kita. Tapi bila orang yang tidak diberkati, maka dia mengalami hambatan, dia akan mengalami kesulitan, dia akan mengalami penderitaan. Karena kenapa? Karena dia tidak diberkati. Oleh sebab itu, barang siapa yang ingin diberkati, kuncinya apa? Mengandalkan Tuhan. Jadi kalau dikatakan andalkan Tuhan sama dengan andaliman, andalkan iman. Pedas andaliman itu, ya, bumbu masakan, dan orang Batak, ya, sangat suka dengan andaliman. Sedikit saja andaliman sudah merasai atau membuat masakan orang Batak itu sangat enak. Ya. Oleh sebab itu, andalkan iman. Bagaimana dengan mengandalkan iman? Dekat kepada Tuhan saja. Ya. Kalaupun kalian menjadi orang pintar, dimintakan kalian itu juga untuk membantu saudara-saudara dan adik-adik kita yang tidak pintar. Kalaupun kalian memiliki kemakmuran, membantu, ya. Kalaupun kalian sudah dewasa, membantu orang tua kalian, ya, dengan menjaga adik-adik kalian. Jadi digambarkan orang yang diberkati oleh Tuhan itu adalah bagaikan pohon
Ya biasa kita tengok ada pohon mangga, ya kan? Ada pohon botik, ya. Ada pohon apa lagi? Banyak pohonnya. Apalagi pohon buah-buahan. Kalau umpamanya dia di pinggir jalan, rimbun dia, lebat dan manis, maka kita akan sangat senang dan suka, ya. Apalagi kalau ada pohon di padang gurun, ya. Di sini digambarkan pohon di pinggir air, artinya tidak kekeringan. Dia tidak akan mati karena akar-akarnya itu mencengkram, ya, tanah itu, supaya tanah tersebut itu tidak erosi, dan pertumbuhannya itu adalah dengan air. Semakin banyak dia riri, maka semakin merambat akar-akarnya ke tepi batang air, ya. Dia tidak merasakan adanya panas terik, dia tidak merasakan adanya kekeringan, tapi dia senantiasa merasakan bahwasanya dia diairi dan diberi suplemen menjadi pertumbuhan yang sangat baik, memiliki daun-daun yang hijau dan sangat lebat, terlebih buah-buahnya bertambah banyak dan disukai oleh semua orang. Oleh sebab itu kita harus dekat kepada Tuhan, harus senantiasa berdoa kepada Tuhan, harus senantiasa mendengar firman Tuhan, harus senantiasa membaca firman Tuhan. Karena pertumbuhan fisikmu juga ditentukan oleh pertumbuhan rohanimu. Berdasarkan pertumbuhan rohani, maka pertumbuhan fisik dapat berkembang dengan baik. Dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Tidak hanya Tuhan, tapi juga keluarga kita, adik-adik kita, ya, orang tua kita, dan lain sebagainya. Jadi lepaskan itu, taruhkan itu, yang senantiasa mengandalkan pikiran kita sendiri, tapi kita ambil, ya, kita pakai, yaitu mengandalkan Tuhan atau mengandalkan iman yang penuh dengan harapan kita di masa yang akan datang. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mensyukur ya Tuhan bahwa Tuhan masih menyertai dan Tuhan juga membimbing kami hingga pada saat ini. Walaupun kami ya Tuhan masih beribadah di rumah, itu semua ya Tuhan adalah untuk kebaikan kami. Kami merasakan Tuhan kemurahan-Mu dan menikmati berkat-berkat-Mu, walaupun kami ya Tuhan tidak bersama-sama dengan saudara-saudara kami, keluarga kami, adik kami, kakak kami, teman-teman kami, kawan-kawan kami, untuk dapat berkumpul ya Tuhan di gereja-Mu yang kudus untuk menyatakan puji-pujian, terlebih ya Tuhan akan dengar-dengar akan firman-Mu. Walaupun kami hanya di rumah saja, kami yakin dan percaya berkat-berkat Tuhan limpahkan ke dalam kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan menjadikan kami menjadi anak yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami juga mendoakan orang tua kami, saudara-saudara kami, agar kiranya Kau yang menjauhkan daripada kami segala sakit penyakit, sakit apapun itu Tuhan, terlebih yang masa pada saat ini. Jauhkan juga ya Tuhan dari mara bahaya. Dan kami senantiasa berada dalam pangkuan Tuhan, karena kami aman dan sejahtera dan sentosa, karena Tuhan yang membimbing dan merangkul kami dan membawa kami ke dalam tepangan, ke dalam tangan-Mu yang kami sadari
Itulah yang membuat kami menjadi yakin dan percaya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami, kepada umat manusia adalah sampai selama-lamanya, sesuai dengan firman Tuhan dan juga Roh Kudus yang mendiami hati dan pikiran kami. Terpujilah nama Tuhan. Dengarkanlah doa kami. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 440 ayat 1. Marilah kita berdoa, kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.